nanti mah aku belum ngantuk. Aku bilang, ayo tidur, ini udah malam. Tadi mama udah nelpon papa mau nitip makanan gitu. Terus anakku jawabnya begini, Kak, lah papa kan dari tadi duduk di sini. Biasa aku makan optimasi toko gitu. Nangis, dia terus nangis, aku biarin aja gitu. Gak lama suara nangisnya diem, Kak. Diem, aku pikir, anakku udah tidur kayaknya, soalnya udah gak ada suara gitu kan. Oh iya, kata suami aku masih lanjut aja. Gak lama aku cek dong ke dalam. Pas gak lama aku cek, ternyata anak aku itu posisinya lagi duduk gini, Kak. Matanya melotot ke depan. Terus dia kayak badannya tuh kaku, kayak gini. Anjir. Ya lu mau ngapain gitu, kalau lu emang mau rese ya tunjukin aja kan ini wujud lu gitu. Gue kayak ngomong kayak orang gila aja gitu, di ngomong sama angin sama apa gitu, sama pohon yang ada. Gue kadang ya ngomong gitu karena gue ya benar-benar gak percaya tuh sama gitu gitu. Matikan keraguanmu, nyalakan imajinasimu. Biarkan rasa takut menemukan jalannya sendiri. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, Elia, yang akan menjadi host malam ini. Dan malam ini kita kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang gangguan di rumahnya yang berlokasi di Bogor Selatan. Yang dimana gangguan ini pernah mengganggu atau merasuki anaknya. Kalian penasaran kan? Kita masuk ke ceritanya. Halo Mbak, selamat malam. Halo. Dengan Mbak siapa, maaf? Nabila. Nabila. Terima kasih Mbak Nabila sudah datang ke podcast kita. Mbaknya saya bercerita ya? Boleh. Oke. Kesehariannya apa nih? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Tinggalnya di Bogor Selatan. Bogor Selatan. Oke. Mbak. Ya. Sekilas kan aku udah dengar ceritanya. Cuma kan beberapa aja nih yang gue dengar. Ya. Beberapa highlight aja. Saya penasaran dengan ceritanya ini. Boleh Mbak dimulai aja? Boleh. Sambil berjalan. Jadi gini Kak, awal mulanya tuh aku sama suami lagi nyari rumah. Posisi itu aku sama suami masih ngontrak ya. Kita lagi nyari kontrakan lah posisinya. Di mana itu? Sebelum ke itu? Sebelumnya masih daerah situ juga sih, masih daerah Bogor Selatan juga. Cuman kita nyari kontrakan itu yang strategis karena kan posisinya aku sama suami ini lagi usaha online ya. Yeah. Jadi kita nyari kontrakan itu yang bisa masuk mobil pick up gitu. Jadi kita nyari yang strategis lah. Ketemulah kita salah satu rumah. Ternyata rumah itu tuh emang bener-bener baru dibangun, Kak. Jadi baru dibangun banget. Dan pertama kali yang ngisi itu keluarga kita. Oh, keluarga yang tinggal di situ sebelum itu keluarga Mbak juga? Iya, enggak, maksudnya yang pertama kali ngisi di situ itu kita. Jadi itu rumah bangunan baru lah kasarnya. Ya, okay. Itu rumahnya tidak berbentuk kontrakan tapi bener-bener satu rumah yang ada garasi gitu kan. Jadi kita pindahlah ke situ, ke kontrakan itu. Memang salahnya kita itu posisi emang enggak dihadiahin lah, maksudnya enggak diselamatin. Posisi iya. Kalau kata orang-orang mah selamatin dulu atau di gitu. Apa sih namanya? Ya itulah ada selamatan gitu ya. Iya, cuman kita emang ya udah ngisi aja lah gitu kan. Singkat cerita kan posisi ini aku ini sama suami kan kerjanya packing ya. Packing Kak. Jadi berhubung kadang pick up barang itu pagi-pagi, jadi kadang kita tuh packing tuh selalu tengah malam gitu. Jadi selalu tengah malam packing gitu kan. Gak lama ada satu malam nih Kak, sekitaran kurang lebih jam 2-an, kita beres packing. Itu ceritanya kita masuk kamar nih Kak berdua. Jadi posisi rumah itu ada 2 kamar. Yang pertama kita pakein kamar tidur, yang satu lagi kita pakein
untuk tempat kerja. Jadi pas selesai packing itu, aku sama suami itu masuk ke kamar. Pintu kamar kan kita tutup ya. Kita masih biasalah main handphone gitu kan. Gak lama di depan itu ada suara benturan kenceng banget, kayak dar gitu kan. Aku sama suami lirik-lirikan terus kayak suara apaan tuh ya gitu. Karena berhubung aku sama suami nggak pernah melenceng kayak ke mistis gitu kan, jadi berpikirnya kayaknya ini orang jahat nggak sih atau apa gitu kan. Jadi nggak kepikiran untuk mistis gitu kan. Gak lama kita maksudnya cuekin aja lah itu. Pagi-pagi tuh setelah sholat subuh tuh aku keluar dari kamar itu, ternyata ada helm Kak. Jadi posisi helm aku itu kan awal mulanya ditaruhnya itu di tempat yang rata kayak gini Kak. Helm kan kalau di tempat rata kayak gini kan gak mungkin jatuh, Gak mungkin gerak, gak mungkin kalau nggak ada jatuh, yang ya betul. Tapi ini tiba-tiba helm itu ada di seberang ruang tamu dengan posisi helmnya tuh kebalik gitu kan. Ya jadi pas aku ngeliat tuh kayak, kok helm tiba-tiba ada di sini? Aneh. Aku panggil suamiku dong, Pak kok helm ada di sini ya? Suamiku bingung. Kita lihat-lihatan sambil kayak mikir, apa jangan-jangan suara malam benturan helm gitu kan? Tapi kita ngeliat kayak kulkas aman, TV aman, barang-barang aman. Kalau memang logikanya itu orang jahat, gak mungkin gak sih Kak? Karena kan pasti ada yang hilang lah kasarnya, ini gak ada. Iya betul. Suamiku masih kayak, oh gak kali ini apa sih, salah naruh aja kali kamu, apa dimainin anaknya. Tapi setahu aku gitu ya, anak aku tuh tidurnya tuh sebelum aku, dan bangun tuh siang juga, jadi aku dulu gitu kan. Aku pastiin kayak bukan anakku. Bentar Mbak, anaknya tidur di terpisah apa? Enggak, sama. Oh sama, di kamar yang sama. Di kamar yang sama. Ini tuh kejadian setelah berapa lama tinggal pindah ke situ? Kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu itu. Udah gitu, singkat cerita kan suami aku tuh kayak, yaudah itu apa, nggak apa-apa kali itu perasaan. Pokoknya dia tuh nenangin aku banget kan, karena kan namanya cewek ya kayak, maksudnya aku kan takut juga gitu, cuman dia selalu nenangin. Nah suami aku ini kan kerjanya online, kadang suka pergi ke luar kota Kak. Pergi ke luar kota itu kayak ngambil barang gitu kan di sono. Nah udah gitu aku nih masih nunggu, udah sekitar isya gitu kan. Udah isya gitu, suami aku belum pulang. Posisi aku di kamar main handphone sama anak aku yang kedua. Nah anak aku yang pertama ini main handphone juga, tapi di tempat kerjaku di situ. Oh di kamar sebelah? Di kamar sebelah yang dijadiin tempat kerja. Nah gak lama tuh aku samperin anakku sekitar jam 9-an, aku inget banget. Aku bilang, Ren udah jam 9, ayo tidur. Kata anak aku, nanti mah aku belum ngantuk. Aku bilang, ayo tidur ini udah malam. Tadi mama udah nelpon papa mau nitip makanan gitu. Terus anakku jawabnya begini, Kak, lah papa kan dari tadi duduk di sini gitu. Dia nyautnya begitu Kak. Aku di situ bener-bener kayak gak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak kok gitu. Iya masih di luar kan? Iya masih di luar. Terus gak lama aku nelfon suamiku, Pak cepet pulang. Pulang kenapa? Enggak udah pulang aja ya, kata aku takut gitu kan. Gak lama suamiku pulang, pas sampai itu aku ceritakan sama suamiku tetap bilang nggak apa-apa itu perasaan kali, itu si Reno salah lihat kali gitu-gitu doang paling. Di situ emang udah agak janggal sih sama rumahnya, cuman kayak ya udahlah gitu, karena emang berhubung itu pinggir jalan jadi nggak terlalu sepi, karena jadi lalu lalang motor kan, jadi nggak terlalu sepi banget gitu. Ramai lah ya. Nggak terlalu sepi kayak kampung banget, enggak. Terus gak lama itu Kak, aku tuh kalau misalkan nyuci baju itu selalu malam kayak abis isya gitu kan, nyuci baju abis isya gitu kan. Nah ada di mana suatu malam yang aku abis nyuci
itu tengah malamnya itu ada yang ngikutin juga. Ada yang ngikutin. Jadi aku tengah malam tuh denger ada orang yang nyuci baju juga. Pas aku dengerin tuh kayak logika Kak, karena sebelah kanan aku ini tempat usaha orang yang kerjanya tuh pagi sampai sore doang. Jadi udah sore ke malam tuh ya kosong dia. Sebelah kanannya itu halaman kosong kayak gini. Belakang pun sama halaman kosong kayak gini. Jadi kayak gak mungkin gak sih ada kedengeran orang nyuci. Sedangkan kayak dari rumah aku ini ke rumah yang depan itu kan lumayan jauh gitu kan. Jadi aku mikirin kayak aku kayak mau ngomong sama suami pun kayak ngerasa percuma gitu Kak, karena suami aku tuh tipenya kayak enggak, itu perasaan kamu aja, itu kamu lagi capek aja, udah tidur aja, itu selalu begitu. Tapi suami kamu dengar nggak? Enggak. Oh, banyak doang. Enggak, iya. Suami aku nggak dengar, cuman aku aja yang dengar. Terus ada waktu di mana tengah malam juga aku mau ke toilet itu buat buang air kencing. Tiba-tiba keran cuci piring itu nyala sendiri itu. Aku pikir suamiku, cuman aku kayak mikir, oh ya udahlah, aku masih di dalam kan posisi. Pas gelam aku keluar tuh kayak tempat wastafel tuh ya kering aja, nggak ada bekasan air gitu. Cuman tadi ada suara cuci tangan gitu kan. Cuman aku mikirnya kayak, oh enggak kali, aku perasaan aku aja. Dan itu tuh sering banget kayak gitu kejadian. Tapi itu dialaminnya sama aku doang gitu. Jadi suami aku tuh nggak denger gitu. Dan satu ketika ini, jadi ini yang bener-bener bikin kaget Kak. Jadi pas itu anak aku tuh kalau misalkan minta apa-apa, kayak nggak ngerti, namanya anak kecil kali ya. Jadi selalu ngerengek lah kasarnya gitu. Selalu ngerengek. Jadi pas itu anak aku nih nangis gak berhenti-berhenti. Sampai aku tenangin pun dia kayak gak bisa ditenangin gitu Kak. Jadi aku mikirnya ya udahlah diemin aja gitu. Aku sama suamiku tuh aku tinggalin ke tempat kerja. Dia di kamar nangis sama anak aku yang kedua. Tapi posisi anak aku yang kedua ini udah tidur posisinya. Nah yang pertama ini nangis terus kan. Aku tinggal lah ke tempat kerja sama suamiku. Biasa aku makan optimasi toko gitu. Nangis, dia terus nangis, aku biarin aja gitu. Gak lama suara nangisnya diem Kak. Diem, aku pikir anakku udah tidur kayaknya, soalnya udah gak ada suara gitu kan. Oh iya kata suami aku masih lanjut aja. Gak lama aku cek dong ke dalam. Pas gak lama aku cek, ternyata anak aku itu posisinya lagi duduk gini Kak. Matanya melotot ke depan, terus dia kayak badannya tuh kaku kayak gini. Anjir. Iya, otomatis aku teriak dong. Iya, serem lah. Iya. Papa itu Reno kenapa gitu kan. Suamiku lari ke dalam, terus langsung gendong anakku. Di situ posisinya bener-bener badan anak aku kaku, kayak kaku aja gitu, kayak gak bisa gerak dia. Tapi napas, cuman kaku aja gitu Kak, kaku. Sama suamiku sama aku kan sebisa mungkin kita baca-baca ayat-ayat yang kita bisa aja gitu. Kita baca, terus gak lama aku nelpon keluarganya suami, karena kan emang posisinya kontrakan aku itu sama rumahnya mertua itu gak jauh. Aku nelpon mertuaku sama kakak iparku, mereka pada datang ke situ. Gak lama anak aku sadar tuh. Terus pas udah sadar tuh dia kayak bingung, bengong. Terus itu yang pertama kali nanya tuh suamiku, kamu kenapa tadi gitu. Anak aku cuman jawab, aku tadi ngeliat kuntilanak. Dia bilang aku ngeliat cewek katanya deket kipas angin, rambutnya panjang gitu.
mukanya berdarah-darah, dia ngomong begitu. Yang bener gitu. Iya bener, terus dia ngapain? Dia kayak mau samperin aku, cuman aku mau teriak tuh nggak bisa, dia bilang. Terus aku sampai kayak lihat-lihatan sama suami kan, Iya, kayak, "Pah, ini gimana maksudnya? Kok udah ranahnya udah ke anak?" Maksudnya kan biasa tuh yang sering gangguin kan aku pribadi gitu iya, kan, iya, kayak iya. denger suara entah apa gitu. Cuman ini kok sekarang ke anak gitu kan. Gimana ya gitu kan. Ya, jadi singkat cerita Kak, pernah juga nih malam-malam kan. Jadi kamar tidurku ini sama kantor ini ada space kayak apa sih, ventilasi gitu Ventilasi. ya, ventilasi. Jadi aku tuh kalau tidur kan kamarnya itu gelap. Sedangkan yang kantor itu aku terangin lampunya. Iya. Jadi kayak ada pantulan cahaya dari kantor itu ke kamar kan. Kayak ada pantulan cahaya. Jadi malam-malam itu pernah satu malam aku belum tidur masih scroll handphone. Di situ aku ngelihat bayangan Kak. Bayangannya itu kayak bentuknya tuh kayak bentuk pocong. Kayak bentuk pocong gitu. Kayak selayaknya pocong aja gitu. Iya. Itu bayangannya jelas banget pas aku lihat ke pantulan si ventilasi ini. Di situ aku bener-bener kaku, nggak bisa ngomong. Nge-freeze. Iya, jadi kayak bener-bener merinding aja gitu, kayak ngeblank aja gitu. Pokoknya kayak kaku aja gitu, aku kaku. Terus kayak aku tuh mau bangunin suami tuh juga ya begitu. Selalu polanya tuh selalu, yaudah kamu tidur, ini kamu itu kecapean, itu kamu begitu. Karena suami aku ini kan tipenya orang yang kurang percaya gitu-gituan Kak. Iya. Jadi dia nggak terlalu percaya begitu. Karena emang ketika dia yang ngalamin pun dia selalu ngomong, enggak kayaknya ini kecapean aja deh gitu. Iya, Iya. halusinasi. Halusinasi gitu. Nah, teman-teman, malam ini kan Mbaknya tadi cerita dengan suaminya. Nah, kebetulan malam ini suaminya datang juga. Jadi untuk lebih memperjelas cerita dari Mbaknya, kita boleh undang suaminya langsung ikut di duduk bareng aja. Mas Riko, selamat datang. Mas Riko, ingat dari tadi istri cerita tentang masnya katanya nggak percaya gitu ya hal-hal yang seperti itu. Tapi masnya sendiri ternyata ada suatu kali ngalamin ya gitu dari cerita Mbaknya hingga akhirnya ya ngalamin gitu. Gimana Mas? Iya, jadi waktu pas malam pukul jam 12 lewat lah ya. Tengah malam ya. Iya, jadi awal tuh teman saya lah, kawan saya mau sharing tentang dunia online. Dia main ke rumah saya. Dia nyampe ya pukul jam segituan lah, jam 1-an dia main ke saya. Ya udah, dia datang, terus kita yang ngobrol sambil play musik. Emang agak besar sih ya. Ya singkat cerita itu dia posisi pas jam 2 gue mau beli makanan, gue cari makan keluar, teman gue tinggal di situ kan, diem dulu nungguin gue kan. Nah pas gue lagi di perjalanan, pas gue lagi pengen beli nasi goreng lah gue, posisi itu teman gue tiba-tiba dia nelpon gue, sangka gue di kamar mandi lama. Nah dia ternyata dengar suara gegeman gue gitu. Tapi dia tahu kan lagi keluar? Iya, dia tahu, disangka gue di kamar mandi kali, belum keluar, ya kan. Nah, pas gue bilang, gue ini lagi di tukang nasi goreng, bentar. Lah tadi lu, ini bukan di kamar mandi. Gue mencoba tenangin dia. Gue bilang, iya tadi gue ke kamar mandi gitu. Lah ini lu, tapi masa cepet banget kan, ada tukang ini nasi goreng aja.
iya tadi itu mah ya perasaan lo ya, tunggu. Udah gue balik, gue balik tuh, gue makan bareng sama dia tuh, itu udah jam 2-an lah, gue makan bareng sama dia. Tiba-tiba pas selesai gue makan nih, gue ini lanjut ini optimasi itu sama dia, nyium bau bangke bro. Bau bangke. Bau bangke yang sangat bener-bener nyengat banget itu. Dia awalnya temen gue ngendus, kok lu nyium bau bangke gak? Gue bilang iya, gue lihat lah di jendela di belakang ya kan, ya nggak ada apa-apa kan. Gue bilang ini bangke apa ya, karena kalau misalkan kita mikirnya kalau misalkan itu benar-benar bau bangke dari awal itu mungkin pas gue di situ pun sambil nunggu temen gue ya udah bau ya, ini tiba-tiba aja gitu. Pukul jam 3 tuh bau bangke benar-benar nyengat. Ada kali berapa ada ya lumayan agak lama gitu gue nyari ini bau bangke apa. Gue masih pikirannya positif ya, bangke apa gitu. Ya udah tiba-tiba ya bau bangke itu ya hilang sendirinya aja gitu, hilang tuh tiba-tiba tuh. Ya udah hilang itu posisi. Ya teman gue tuh balik pas selesai sholat subuh lah, dia pulang posisi udah tuh dia pulang, gue masih penasaran. Rasa penasaran gue lihat-lihat nih bau apa tadi ya, nyengat banget pokoknya, bener-bener baunya nyengat banget. Akhirnya gue cari-cari tahu ini apa ya, apa ada bangke apa gimana kan, apa kucing bawa bau bangke tikus kan, dibawa apa gitu. Tapi bener-bener nggak ada. Udah tuh akhirnya gue ke kamar masuk, gue tidur. Nah pas tidur itu tiba-tiba gue dikasih mimpi. Dikasih mimpi gue. Ini merinding gue. Jadi pas dikasih mimpi itu posisinya kayak nyambung, kayak relate sama cerita gue yang tadi gue lagi nyari bau bangke itu. Jadi posisinya di mimpi itu gue lagi mau buang air kecil di kamar mandi nih. Di kamar mandi itu tiba-tiba ada sosok kayak cowok, cewek dan berkeluarga, dia ada anak juga, ada anak kecil juga. Gitu, dia menarik gue. Dalam mimpi nih ya. Iya, dalam mimpi. Iya, dalam mimpi. Gue bilang pas ditarik itu, gue bilang ini apa nih? Pas gue lihat mukanya serem ya kan. Cuma ada berkeluarga dia, ada cewek, entah itu bininya nggak apa, anak-anaknya kan banyak kan. Tapi di dalam mimpi itu gue langsung mikir, wah kayaknya anak gue nih yang kesurupan nih sama ini orang nih kan. Bini gue digangguin sama ini orang. Ya gue ya mencoba ya lepasin tarikan si bapak itu tuh kan. Gue ya gitu gue mikirnya, gue sambil baca-bacaan yang sebisa gue ya kan. Ya udah gue tiba-tiba ya kebangun, ya udah gue bilang kok kenapa bisa jadi dalam cerita kenyataan gue yang bau bangke ini kok tiba-tiba kayak dilanjutinnya sama dia di mimpi tuh gue. Iya, di ceritanya aneh juga ya kan. Iya udah pas itu ya udah gue yang mikir lagi, kata gue apa emang bener ya ini yang bener-bener ya gangguin istri gue ya, yang selama ini ya. Karena gue nggak pernah ngerasain apapun itu, cuman ya itu yang menyengat bau bangke itu sama di mimpi-mimpiin itu gue. Iya sebenarnya gue tuh tipe orang yang nggak percaya sama orang kayak gitu-gituan ya gak. Gue selalu kalau misalkan di mana suasana disebutnya anyep ya kan, kalau bahasa Betawi kan anyep, gue kadang selalu bahasa tuh masing-masing aja gue selalu begitu ya kan. Nah tapi ya singkat cerita itu yang waktu posisi anak gue kesurupan tuh gue benar-benar baru ngelihat apa emang bener ini kesurupan ya kan. Karena ya posisinya emang bener-bener pas gue gendong tuh anak gue usianya 4 tahun lah. 4 tahun itu pas gue gendong kaku banget ya, melotot. Itu gue sebisa mungkin gue baca-bacaan ayat-ayat yang gue bisa dengan metode-metode yang gue pernah lihat. Jempolnya gue tarik-tarikin kan, gue tarik gue baca-baca itu. Ini agak bener-bener agak lama tuh dia, gue bawa keluar tuh agak lama. Nah tiba-tiba dia agak ini relax, terus tiba-tiba ya udah pas sadar dia agak kayak orang linglung, bengong. Dikasih air tuh sama gue, air putih kan. Sebisa mungkin gue tanya kenapa. Ya udah dia bilang katanya yang ngelihat sosok cewek, katanya mau mengajak dia, tapi dia tuh mau teriak, mau minta tolong sama papa mamanya, cuman nggak bisa, kayak kaku dia gitu. Ya dia gitu ya posisi ada datang lah abang gue, orang tua gue datang tuh. Ya udah dia bilang dengan pakai cara dia ya, metode dia dengan pakai cara garam. Dia bilang coba kok ditaburin di garam di belakang rumah sama pinggir-pinggirnya. Ya udah gue ikutin aja ya kan. Ikutin. Gue sebenarnya sih selalu mikirnya ya apa sih gitu. Gue ya nggak terlalu kayak gitu. Cuman gue sempet ya kesel pas anak gue tuh kayak dimasukin, gue bilang. Gue sempet kayak marah-marah lah gue.
Pas anak gue udah sadar, gue sempat ya marah-marah sendiri gitu di luar, kayak ngomong sendiri gue sama Roro halus yang nggak kasat mata yang nggak bisa dilihat. Gue suka ya marah-marah, gue bilangnya ya lu mau ngapain gitu, kalau lu emang mau rese ya tunjukin aja kan ini wujud lu gitu. Gue kayak ngomong kayak orang gila aja gitu, di ngomong sama angin sama apa gitu, sama pohon yang ada. Gue kadang ya ngomong gitu karena gue ya benar-benar nggak percaya tuh sama gituan gitu. Cuman ya pas anak gue begitu ya gue bingung juga, shock juga tuh, gak lah ini bener ada Anak gitu. diganggu masalahnya. Iya gue juga akhirnya gue sama istri ya gue yang ngobrol di besok harinya gue ngobrol gini. Gue juga dibilang gue kalah sama keadaan ini ya enggak juga, dibilang gue menang sama keadaan digangguin sama Roro halus kayak gitu gue enggak juga, nggak menang atau kalah gue enggak. Cuman gue mencari gimana ya tenangnya keluarga gue aja, istri gue sama anak gue. Pikirannya memang ke yang Iya. ini kan. Gue bilang soalnya ini udah sampai di titik diganggu ini anak gua, dan gue emang benar-benar lihat fakta real atau dia sampai melotot. Nah, gue ngomong ke istri, apa kita pindah aja di sini? Dia bilang iya, yuk dipindah aja, kata dia. Aku benar-benar udah nggak enak gitu. Tapi di sisi lain, ini rumah kontrakan ini membawa berkah buat gua. Karena orderan gua bisa dibilang bisa kebeli rumah ya karena rumah itu, kontrakan itu sebenarnya. Cuman ya mau gimana ya kan, karena keluarga gue kayak diganggu, istri gue juga sering-sering, pokoknya dia bener-bener setiap gue ambil barang di Bandung atau di mana dia selalu telepon kayak agak-agak diganggu-ganggu gitu. Ya udah, ya akhirnya gue memutuskan untuk pindah rumah. Tapi itu rumah bener-bener ya membawa berkah juga sih dibuat gue gitu. Di sisi lainnya Ada sisi positifnya. ada gitu sisi ya. positifnya. Nah, untuk rumah barunya ini masih di daerah situ atau Bogor Selatan juga, cuman ya Bogor Selatan kan ini agak luas ya, cuman kita agak jauh lah. agak jauh dari Iya, tempat jauh, yang iya, tadi? tempat itu. Nah, setelah pindah dari rumah yang lama nih Ya, ke rumah yang itu, untuk Nah. usahanya gimana? Masih diterusin? masih terusin, masih usaha sama meskipun rezekinya beda. Mas Riko, kan lu pindah dari tempat yang lama ini nih, dari rumah yang lama, kontrakan yang lama ini ke rumah yang baru dong. Nah, ada nggak hal-hal atau perasaan-perasaan lama yang ngikut ke tempat baru ini? Perasaan sih enggak ya, cuman gue pernah dimimpiin. Nah, di mimpi itu gue posisi gue sama keluarga gue masih di tempat situ. Padahal kita udah punya rumah loh. Segitu udah pindah? Udah punya rumah baru. Jadi gue seolah-olah di situ. Nah, singkat cerita gue di mimpi gue itu gue buka pintu, itu banyak yang keluarga yang tadi gue ditarik sama di kamar mandi itu, dia ada. Ya sama dengan kalau itu posisinya pas gue buka pintu itu yang di rumah di kontrakan gue dulu itu gue ditarik lagi sama anak kecil, disuruh ini masuk. Gue bilang lah nggak mau gue posisi gitu. Gue jadi ini merinding nih. Pas gue lihat kok suasana rumah gue kembali lagi kontrakan itu gitu. Dejavu ya? Iya itu real banget, kayak bener-beneran itu kayak kenyataan. Ya padahal gue mimpi, itu gue bener pas gue bangun itu posisi gue sampai keringetan, itu bener-bener gue cek kok kenapa gue jadi di situ, gue bilang nih. Apa dia masih ngikutin gue apa masih gimana, gue juga ini nggak ngerti. Mas tuh nggak kepikiran kalau dia tuh minta tolong gitu atau apa, minta sesuatu, Nah, berusaha ngasih petunjuk gitu lah. konon katanya sih posisi yang dulu dikontrakin itu rumah gua, pas gua tanya-tanya ke warga sekitar yang benar-benar udah sepuh lah disebutnya kan di situ, itu tuh ya emang benar-benar kebun dulu tuh, pohon-pohon besar, terus dibangunlah sama yang punya rumahnya. Nah itu tuh rumah baru ya, baru gua isi di situ. Nah itu sih katanya emang ya banyak, sebelum bangun tuh emang banyak roh-roh halus kayak gitu. Kan kita flashback nih ya, pas kalian di rumah lama ini, kontrakan lama ini, kalian ada inisiatif untuk bertanya ke keluarga yang lain nggak yang ngontrak di situ juga gitu? Maksudnya ada nggak sih ngalamin hal-hal yang sama nih? Posisinya pas kita udah pindah itu kita udah lost banget ya. Tapi kita pernah ngelewat di tempat itu, tapi kita nggak bertanya sama yang ngontrak yang selanjutnya kita sih. Cuman agak lama sih itu, agak lama ya. Belum kita tanya atau apa. Tapi kalau kita rasa sih mungkin dia rasain juga hal-hal yang kayak seperti itu sih. Karena dari mulai helm itu bener-bener dahsyat, itu lumayan kayak dari sini ya sampai ke depan brak gitu, itu Itu lumayan juga.
Dari kejadian itu juga sebenarnya udah Iya. ganjal banget. Ganjal cuman kita mencoba tenang lah. Mencoba ya mungkin aman-amannya gitu. Tapi ya semenjak anak saya kesurupan itu, anakku kesurupan tuh ya agak kurang ini juga kok. Akhirnya memutuskan untuk Memutuskan pindah. dia. Iya. Jadi ya udahlah. Kalau emang harus ya dibilang kalah atau menang ya udahlah. Demi kebaikan keluarga juga biar nggak terlalu. Yang takutkan adalah psikis kan. Psikis Nah, dari istri dan iya. anak ya. Hmm. Apalagi masih kecil. Benar. Udah dikasih tunjuk kayak gitu ya. Itu Iya udah, benar. udah jauh banget. Meskipun dia tuh selalu nunjukinnya dia tuh menyerupai istri versi istri karena anak ngelihat saya kan nggak ada gitu lagi ngambil barang gitu. Dia tuh versi gitu. Tapi kalau saya mimpiin tuh ya sosoknya itu ya berkeluarga, dia juga berkeluarga, cuman ya dengan sosok yang serem lah, bener-bener serem gitu. Tadi kan gue udah dengar nih cerita dari Mbak Bila dan Mas Riko sebagai suami. Nah, aku tuh ada pertanyaan. Ada nggak sih korelasi atau merasa nggak sih ada korelasi dari sosok atau misalnya makhluk yang Mas Riko mimpi ini dengan keluarga atau mungkin latar belakang kalian gitu sebelum berkeluarga atau sesudah berkeluarga gitu, atau mungkin dengan daerah setempat gitu? Ya yang kita tahu sih nggak ada. Jadi kayak sosok keluarga itu di mimpi pas di mimpi itu kayak dia tuh pengen, nggak tahu dia senang sama keluarga kita, entah sosok gua nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan dari latar belakang keluarga atau dari setempat sih nggak ada, cuman ya kalau dari pihak setempat sih daerah sekitar bilang ya itu ya dulu kan karena kebun pohon besar, mungkin ya nggak tahu itu penunggu di situ apa kita nggak tahu ya di situ ya. Itu sih. Oke. Nah, setelah pindah ke tempat baru nih, anak atau Mbak Bila sendiri nih masih suka ngerasain hal-hal yang aneh nggak seperti di rumah lama? Kalau aku pribadi sih enggak Kak, cuman kalau untuk anak pernah dia pernah ngelihat aku katanya. Jadi pas itu dia lagi di kamar mandi, dia bilang dia habis dari kamar mandi itu dia ke kamar, pas dia nyamperin kamar tuh dia sempet nanya, "Mama kok di sini? Tadi kan pas aku pipis mama lagi pup," katanya gitu. Aku bilang, "Enggak, mama dari tadi di sini." Terus yang di kamar mandi, "Oh iya tadi mama kamar mandi." Untuk Aku ngalihin, iya untuk ngalihin. Oke. Oh, kok aneh ya Cuna, cepet banget mama pupnya emang. Ya gitu sih, gitu aja sih, mungkin lebih ke kayak anak aku ini emang entah emang bisa ngelihat apa gimana, Sensitif. dia sering banget kayak ngelihat, tapi ngelihatnya tuh ya kayak sosok menyerupai aja sih kayak aku, entah papahnya. Itu sering? Sering itu, Walaupun udah di rumah baru ini? di rumah baru pun Tapi sering. mbaknya nggak ini kan? Enggak, Maksudnya kalau Mbak aku Dilanya pribadi sendiri enggak. enggak kan? Oke. Ya sampai sekarang berarti udah aman lah ya? Udah aman sih. Udah aman ya. Oke. Mbak Nabila, Ya. Mas Riko, terima kasih banyak nih sudah datang ke tempat kita. Nah, kan keluarga di rumah atau pemirsa di rumah pasti penasaran dong, maksudnya mereka tuh pengen apa sih masukan atau pesan dan pesan untuk keluarga-keluarga penonton kita nih yang mungkin bisa suatu saat mengalami hal yang sama gitu. Untuk siapapun itu Iya. yang mungkin mengalami hal yang sama, perbanyak ibadah aja sih, perbanyak ibadah, sholatnya jangan ditinggal, banyak-banyak istighfar, karena kan kayak hal-hal mistis itu di luar jangkauan kita ya. Iya, Kalau kita banyakin istighfar ya mungkin ada sedikit ketenangan lah di hati kita gitu. Kalau buat gua untuk keluarga-keluarga di rumah, misalkan istri atau anak-anaknya digangguin sama makhluk-makhluk seperti itu, menurut gua sih ya
sebisa mungkin kita harus bisa tenangin istri dan anak-anak kita. Meskipun lu takut atau lu percaya atau nggak percaya, ya kalau menurut gue sih lu harus bisa jadi sosok bapak yang bisa tenangin keluarga lu sih gitu. Intinya lu harus bisa mengambil keputusan lah yang terbaik gitu. Kalau emang posisinya di rumah lu emang benar-benar roh halusnya itu agak mengganggu, menurut gue ya udahlah, lu cari tempat yang lain aja gitu. Mas Riko, Mbak Bila, terima kasih banyak sudah bercerita di podcast kami malam ini. Ya, mudah-mudahan semuanya aman lah ya. Maksudnya tidak terjadi hal-hal yang kayak gitu lagi. Anaknya juga tenang. Ya. Mbak Bila sendiri juga nggak ada yang aneh-aneh lagi, dengar yang aneh. Terima kasih banyak. Ya. Sehat-sehat. Ya, makasih ya Mas. Ya. Thank you Mas. Ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menemani kita untuk podcast kali ini. Dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk tetap support konten kita ini atau channel kita ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang suka ngeklip atau tertarik untuk ngeklip video kita, boleh banget untuk ngeklip dari video YouTube kita. Dan jangan lupa untuk share insight-nya ke admin Kaktus di Instagram untuk mendapatkan hadiah menarik dari admin kami. Dan teman-teman jangan lupa juga kita sekarang hadir di 2 platform, yaitu di YouTube dan Spotify. Dukung kita terus ya. See you on next KPR. Bye-bye.